sini saya akan mereview kembali mengenai materi yang dipelajari minggu kemarin, yaitu mengenai kajian budaya dan juga budaya populer. Nah, kajian budaya itu apa sih? Kajian budaya merupakan pandangan yang digunakan untuk menguji, menganalisis, dan juga membedah mengenai suatu kebudayaan. Kajian budaya tidak terbatas menguji atau menganalisis kebudayaan yang ada di sekitar, namun juga termasuk budaya populer. Apa sih contoh dari budaya populer ini? Contohnya itu ada berupa film, drama, musik, fashion, komik, manga. Nah, budaya populer ini jadi adalah budaya yang disukai oleh banyak orang. Seperti contoh yang saya katakan tadi, itu merupakan hal-hal yang disukai oleh banyak orang, sehingga itu merupakan suatu budaya populer. Kajian budaya itu menganalisis bagaimana seseorang itu menyukai yang namanya budaya populer itu. Contohnya, mereka menyukai namanya drama, sementara yang satu lagi menyukai namanya film. Mengapa sih orang itu menyukai budaya populer itu? Mereka sukanya itu drama. Kenapa yang satu lagi itu mereka suka budaya populer tapi jenisnya film? Di sini saya juga akan membahas mengenai apa sih yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda dalam meningkatkan suatu kebudayaan dengan menerapkan kajian budaya. Nah, kita selaku generasi muda itu seharusnya dapat meneruskan atau mewariskan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Namun pada saat sekarang ini dapat kita lihat bahwa budaya lokal itu makin lama itu makin menurun peminatnya. Nah, disitulah kita selaku mahasiswa itu mengkaji budaya, bagaimana sih budaya lokal ini dapat naik dan juga dapat bersaing dengan budaya populer, yang mana budaya populer ini mayoritasnya kebanyakan itu dari budaya luar, sementara budaya Indonesia ini tambah sepi peminatnya. Nah, disitulah kita dapat menganalisis apa yang kurang di budaya lokal dan apa kelebihan dari budaya populer tadi. Lalu kita sebagai generasi muda juga harus mencintai budaya lokal melebihi cinta kita kepada budaya populer yang mayoritasnya itu berasal dari budaya luar. Saya setuju sekali bahwa budaya populer yang kebanyakan itu budaya luar itu dapat memberikan dampak negatif jika kita tidak bisa memilah dan memilih budaya yang masuk tersebut, sehingga budaya lokal tambah lama, tambah sepi peminatnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Tadi itu diskusi sama Pak Taufan loh yang saya jelasin. Nah, saat ini saya mau jelasin lagi nih presentasi oleh kelompok 2 mengenai perkembangan media yang nantinya akan bermanfaat lagi bagi teman-teman. Nah, teman-teman ini kepo nggak sih bagaimana sih perkembangan media dari dulu sampai sekarang, dimana dulu itu hanya berupa media cetak, namun sekarang sudah berupa media internet. Yang pertama itu media cetak. Media cetak ini seperti halnya majalah, buku, surat kabar, atau yang biasa kita kenal dengan nama koran. Nah, tapi itu kan masyarakat cuma bisa ngebaca ya, cuma berupa visual ya. Nah, lalu berkembang lagi nih teknologi sehingga masyarakat dapat juga mendengar informasi yang diberitakan. Contohnya itu radio dan juga musik. Dimana kan kalau musik ini bukan sekedar hiburan ya, dimana itu juga ada makna-makna tersirat yang disampaikan dalam lirik-lirik lagu yang dinyanyikan. Nah, berkembang lagi nih, banyak ya perkembangannya. Dan dimana yang tadi itu audio, yang tadi itu visual ya, visual. Lalu audio. Nah, ini audio visual, dimana melalui TV atau televisi ya, masyarakat bisa melihat gambaran dari berita atau hiburan itu seperti contohnya film ya, dan masyarakat juga bisa mendengarkan langsung apa yang dibicarakan atau informasi yang disampaikan. Nah, tapi itu kan ribet ya, kayak namanya juga anak muda sekarang kaum mageran, cuman tidur, pengennya tidur dapat info, pengennya searching dikit udah dapat info, ya udah. Sampai sekarang itu kita kenal dengan namanya media internet. Seiring dengannya berkembangnya teknologi, itu berubah jadi yang namanya media internet. Dan kaum mageran yang kayak Gen Z mageran ini bisa lihat dengan cara scroll, kayak misalnya scroll TikTok nih. Nah, kita bisa lihat nih info-info apa aja yang ada atau yang terjadi di Indonesia ini, seperti yang kemarin itu viral demo atau korupsi. Nah, bisa lihat dengan cara scroll TikTok aja atau dengan searching di Google berita hari ini, demo hari ini, ya udah selesai. Mungkin
Seperti itulah ya materi yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran kemarin. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga channel ini bukan hanya untuk tugas, tapi juga bisa sebagai motivasi bagi saya untuk sering-sering sharing mengenai pengetahuan yang saya dapat di dunia perkuliahan. Oke, ini beneran yang terakhir ya. Nah, ini beneran nggak ada bercanda-bercanda lagi. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya Anissa Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.